Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqala halatu wujubil qada' ma'al imsak ilal ghurub situn. Keadaan-keadaan wajib mengqadha puasa, juga wajib imsak, wajib menahan sampai terbenamnya matahari. Itu ada 6 keadaan. Jadi orang yang tidak berpuasa itu keadaannya di sini, keadaan-keadaan wajib mengqadha dan menahan sampai terbenam matahari ada 6. Yang pertama, ala muta'addin bi fitrihi, orang yang sengaja batalkan puasanya tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa ada uzur. Kalau bahasanya itu sekarang mokel mungkin. Nah, itu orang seperti itu yang sengaja batalkan puasanya tanpa ada uzur tertentu, dia wajib mengqadha dia wajib mengqadha puasanya selain di hari Ramadan. Kemudian 2, dia wajib imsak. Artinya menahan selayaknya orang yang sedang berpuasa sampai terbenam matahari. Misalkan dia batalkan puasanya jam 12 siang. Nah, ketika habis membatalkan puasanya itu, wajib dia imsak. Dia selayak orang yang berpuasa pada umumnya sampai terbenam matahari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu maksudnya. Juga wajib nanti dia qadha di hari yang lain. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan walau sahwan. Yang kedua, orang yang tidak berniat pada malam hari, yaitu dari mulai terbenam maghrib sampai subuh. Dia nggak niat walaupun lupa, walau sahwan. Misalnya mungkin dia tidak sholat tarawih kan. Kan biasanya kalau sholat tarawih kita diingatkan untuk berniat. Nah, dia ini kebetulan lupa dia berniat waktu itu malam hari sampai subuh baru dia ingat, aduh, enggak niat saya tadi malam. Nah, yang seperti itu bagaimana? Puasanya tidak sah. Dan 1, dia wajib mengqadha. 2, walaupun tidak sah, dia wajib imsak, yaitu berpuasa selayaknya orang berpuasa. Wajib dia menahan. Nah, itu. Tidak makan, tidak minum. Nah, seperti itu ya. Ketiga, ala man tasahhara dhannan baqa'al lail fabana khilafuhu. Orang yang bersahur, dia mengira masih waktu sahur. Ternyata makan, ternyata sudah masuk waktu subuh. Seperti itu bagaimana? Batal puasanya. Wajib diqadha dan wajib dia imsak. Nah, imsak seperti tadi, menahan selayaknya orang berpuasa. Yang keempat, alaman aftara dhannan al-ghurub fabana khilafuhu. Sekarang orang yang mengira sudah masuk waktu berbuka, sudah masuk waktu maghrib, terbenam sudah matahari, padahal sebenarnya belum masuk. Mungkin kena, kalau sekarang itu guyonannya itu kena prank gitu kan. Nah, seperti itu batal puasanya. Dan dia wajib mengqadha dan imsak, menahan sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, ala man bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang jelas baginya hari ke-30 Sya'ban bahwa hari itu padahal hari tanggal 1 Ramadan. Artinya di tanggal 30 dia ini tidak berpuasa orang ini. Dia kira itu masih tanggal 30. Dia nggak dengar berita tadi malam bahwa itu sudah tanggal 1. Sendirinya dia tidak puasa. Maka yang seperti itu batal puasanya. Tapi walaupun batal, dia wajib qadha dan wajib imsak selayaknya orang yang berpuasa. Itu artinya. Yang keenam, alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ghairu ma'murin bihi min madmalatin aw istinsyakin aw guslin. Orang yang nggak sengaja kemasukan air. Orang yang nggak sengaja kemasukan air. Dan tidak sengajanya ini ghairu masyru'. Masuk airnya itu ghairu masyru'. Tidak disyariatkan, tidak diperintahkan. Kan kemarin sudah dibahas. Ada yang masyru', yang ma'murin bihi, yang diperintahkan memang. Seperti misalnya, kalau orang berwudu, kemudian nggak sengaja masuk air lewat kumur-kumurnya atau lewat hidungnya atau lewat telinganya. Yang seperti itu walau nggak sengaja nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia
ada sebabnya. Ada wudu. Wudu itu ma'murun bihi. Ma'murun bihi. Atau dia mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi untuk Jumat. Sunnah. Nah, kemudian nggak sengaja kemasukan air ketika mandi. Yang seperti itu nggak batal. Karena sebabnya ma'murun bihi. Masyru'. Tapi kalau misalnya ghairu masyru' atau ghairu ma'murin bihi, yaitu karena mungkin dia cuma mandi-mandi biasa, mandi untuk tabarrut, untuk mendinginkan badannya, mensegarkan badannya, kemudian nggak sengaja masuk air, batal puasanya. Tapi walaupun batal, dia wajib imsak dan qadha. Itu maksudnya. Kemudian halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jawb min mampadin maftuhin sab'un. Keadaan-keadaan di mana tidak batal puasa dengan sebab masuknya sesuatu ke dalam, ke jauf, dari mampad maftuh, dari rongga yang terbuka yang 5 sudah disebutkan. Rongga mulut, mulut, kemudian hidung, telinga, lubang depan dan lubang belakang. Kemaluan depan dan belakang. 5 ini apabila masuk sesuatu lewat situ, kan aslinya batal. Kalau lewat situ masuknya, masuk ke dalam. Lewat situ batal. Nah, ini ada ternyata keadaan di mana ketika sesuatu masuk lewat 5 lubang tadi itu, tapi ternyata nggak batal. Ada 7 keadaan. Yang pertama, ma wasala ilaihi binisyan. Kalau dia lupa, walaupun makan 1 piring nasi lewat mulut, dia kan biasanya kan batal seperti itu. Tapi dia lupa, nggak batal. Nah, begitu. Yang kedua, ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrihi wa kana al-jahilu mimman yu'dzaru bi jahlihi. Orang yang jahil, nggak tahu bahwa itu membatalkan puasa ketika memasukkan sesuatu ke dalam lewat situ. Dan jahilnya ini memang diterima alasan kejahilannya. Seperti orang yang mu'allaf, baru masuk Islam, belum tahu banyak tentang hal ilmu-ilmu Islam, tentang yang membatalkan puasa. Atau orang yang tinggal di hutan sana, belum banyak tahu tentang Islam, yang seperti itu nggak apa-apa, nggak batal puasanya walaupun masuk sesuatu lewat lubang yang 5 masuk ke dalam. Nah, misalnya orang yang mu'allaf ini baru masuk Islam, nggak tahu kalau makan itu, atau kalau makan itu atau minum itu membatalkan puasa, akhirnya makan dia. Nah, misalnya contoh, walaupun seperti itu, nggak batal puasanya. Karena memang nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Kecuali memang pura-pura nggak tahu. Yang ketiga, ma wasala ilaihi ma'al ikrah ma'atawaffuri syurutil ikrah. Kalau dipaksa. Katanya kalau kamu nggak batalkan puasamu ini, saya saya bunuh kamu ini. Seperti itu, nggak apa-apa, kita makan aja. Kalau disuruh makan, kita minum aja kalau disuruh minum. Atau disuruh membatalkan puasanya, batalkan aja. Dan puasa kita nggak batal itu sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang nggak batal karena dipaksa. Tentunya dengan terpenuhi syarat-syarat dipaksa yang sudah disebutkan belum disebutkan ya. Maksudnya sudah disebutkan oleh beliau pengarang kitab, tapi kita belum buat videonya tentang bab itu. Ada di sini juga nanti. Tapi kita lompat ini di pembahasan puasa. Nanti dilihat di pembahasan sebelumnya ada syarat-syarat dipaksa. Di antaranya yaitu orang yang maksa lebih kuat daripada kita. Kalau anak kecil yang maksa kan nggak mungkin kita ikuti paksaannya. Kemudian juga orang itu kita yakin benar-benar akan melakukan ancamannya dia. Nggak bohong-bohong dia itu. Nah, seperti itu terpenuhi syarat dipaksa. Atau nggak ada pilihan lain selain itu. Yang keempat, ma wasala ilaihi bi jaryani riqin khalisin tahirin bima baina asnanihi. Nah, yang keempat ini ada sisa makanan misalnya waktu dia sahur, daging-daging misalnya nyangkut di giginya, tapi sisa makanannya ini atau daging yang nyangkut ini atau apalah yang nyangkut di giginya itu dia sudah suci, artinya sudah kholis, sudah tidak ada rasanya lagi. Berbeda kalau ada rasanya. Kalau ada rasanya kemudian dia telan, batal puasanya. Tapi ini sudah nggak ada rasanya, benar-benar nggak ada rasanya. Memang ada kan seperti yang begitu. Nah, ketika seperti itu dia telan, aliran liur yang terkena sisa nyangkut itu nggak apa-apa, karena dia kholis tahir. Beda halnya kalau dia nggak kholis,
Kalau dia masih ada rasanya, ditelan ya batal yang seperti itu. Kemudian yang kelima, mawasala ilaihi wa kana gubara tariq. Apabila yang masuk itu debu-debu jalanan. Motor lewat hidungnya, mungkin kita tidak terasa itu kalau masuk debu. Nah, yang seperti itu nggak apa-apa. Debu-debu jalanan itu. Yang keenam, mawasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin wa nahwaha. Nah, ini sama kayak debu tadi itu. Artinya kalau ini ayakan tepung. Nah, mungkin jadi samping ayakan tepung kan. Nah, kemudian yang ketujuh, mawasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iran wa nahwahu. Kalau yang masuk itu lalat yang terbang atau seumpamanya nyamuk misalnya. Lagi naik motor, ngomong-ngomong sama temannya, blok, tiba-tiba masuk lalat. Lihat mulutnya. Tidak sengaja ini, lalat terbang. Kemudian ketelan langsung. Nah, itu tidak batal puasanya. Karena itu bukan dari kehendak dia. Kemudian masailu manthuratun fis shaum, permasalahan di dalam berpuasa. Yang pertama, idza balagha as-sabi aw aqama al-musafir aw syufiya al-marid wa hum shaimun haruma alaihimul fitru wa wajaba alaihimul imsak. Pertama, apabila ada sobi. Sobi ini sudah, sobi artinya belum balik ya, anak yang belum balik. Tapi dia balik di tengah-tengah hari bulan Ramadan. Di siang hari jam 12 dia balik. Dia baliknya genap di situ. Bagaimana? Yang seperti itu, maka haram dia untuk fitr. Haram dia berbuka makan seperti orang yang tidak berpuasa. Tapi dia wajib imsak. Menahan selayaknya orang yang berpuasa dari jam 12 sampai terbenam matahari. Atau orang yang musafir sudah menjadi mukim. Jadi perlu kita ketahui apa pengertian musafir, apa pengertian mukim. Musafir itu orang yang dalam perjalanan dengan jarak 80 km atau 82, 83 atau 90. Sebenarnya ini perbedaan pendapat, cuma kita ambil yang kebanyakan orang mengambil, yaitu 83 lah. Kita ambil 83 atau 84. Orang dengan jarak perjalanan 84 km. Kemudian dengan niat tinggal di tujuannya itu tidak lebih dari 4 hari utuh. Itu namanya musafir. Sedangkan mukim, orang yang niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari utuh selain hari masuk dan hari keluar. 4 hari utuh. Orang yang niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari utuh itu namanya mukim namanya. Nah, misalnya contohnya begini. Saya pergi musafir sekarang dari Sambera Baru. Dari Sambera Baru, nama desanya, pergi musafir ke Balikpapan misalnya, contoh. Dengan jarak sudah terpenuhi syarat kan. Saya niat tinggal di Balikpapan itu 1 minggu misalnya. Berarti lebih dari 4 hari. Saya niat tinggal di Balikpapan 1 minggu atau 5 hari. Saya niat tinggal di Balikpapan 5 hari misalnya. Nah, ketika saya dalam perjalanan menuju ke Balikpapan itu, saya masih dalam keadaan musafir. Begitu sampai batas Tabal Balikpapan itu, tempat saya ingin tuju itu, batasnya sampai sana saya sudah sampai. Begitu saya sampai di sana, saya sudah berubah status menjadi mukim. Kenapa? Karena saya sudah niat tinggal di situ lebih dari 4 hari. Paham? Nah, ketika saya sudah sampai di Balikpapan, di tempat kecamatan yang saya ingin tuju di Balikpapan, sudah sampai di sana, saya haram untuk berbuka. Padahal orang musafir kan boleh dia berbuka. Tapi karena sekarang keadaannya bukan musafir lagi, tapi mukim. Karena sudah niat tinggal di sana sebelumnya 5 hari. Lebih dari 4 hari. Yang seperti itu ketika sudah sampai di situ, nah dia haram untuk berbuka dan wajib dia imsak. Gitu ya.
Kemudian atau orang yang sakit sembuh. Di siang hari dia sembuh dari sakitnya. Sama keadaannya, dia haram untuk berbuka dan wajib dia imsak. Yang kedua, permasalahan yang kedua. Idza tahuratil haidu wan nufasa au afaqal majnun au aslamal kafir fi nahari Ramadan ustuhibba lahumul imsak wala qada'a 'alal majnun wal kafir. Yang kedua permasalahannya, apabila orang yang haid dan orang yang nufasa, orang yang nifas, atau orang yang gila sudah sadar dari gilanya, atau juga orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Nah, si haid, si nifas, si gila, tiba-tiba di siang Ramadan dia berhenti haid, berhenti darahnya, mengganggu haid kan. Di jam 12 berhenti dia haid. Maka yang seperti itu disunnahkan dia untuk imsak, menahan selayaknya orang yang berpuasa. Jam 12 itu sampai terbenam, itu maksudnya. Begitu juga dengan orang yang nifas dan juga orang yang gila. Tiba-tiba sadar di jam 12 siang. Nah, sunnah dia untuk imsak. Tidak wajib, artinya kalau dia juga mau makan, nggak apa-apa. Beda sama yang tadi, kalau yang tadi sebelumnya wajib. Dan tidak ada qadha bagi orang yang gila dan orang yang kafir. Orang kafir masuk Islam, wajib nggak diqadha waktu kafirnya? Nggak wajib. Orang gila juga nggak wajib. Kemudian yang ketiga, wal murtaddu yajibu alaihi qadha'u ma fatahu min as-siyam athna'a riddatihi walau junna fi athnaiha. Permasalahan yang ketiga, orang yang murtad, na'udzubillah, dia wajib mengqadha puasanya yang pernah dia tinggalkan di bulan puasa. Berapa hari, berapa lama dia murtad. Kemudian berapa Ramadan yang dia tidak temukan, yang dia tinggalkan. Wajib ketika dia masuk Islam lagi, dia wajib mengqadha semuanya itu. Sekalipun misalnya nanti ada kegilaan di tengah-tengah murtadnya itu, wajib tetap dia mengqadhanya. Kemudian yang keempat, permasalahan yang keempat, minal khata'il fahish al-waqi fihi katsirun minan nas annahum indama yasma'una adhan al-fajr yatabadaruna ila asy-syurbi i'tiqadan minhum jawaza dzalika ma dama al-mu'adzinu yu'adzinu wa dzalika la yajuz wa man yaf'aluhu fa shawmuhu batilun wa 'alaihi al-qada' in kana shawmuhu fardan li'anna al-mu'adzina la yashra'u fil adhan illa ba'da tulil fajri fa idza syariba athna al-adhan fayakunu qad syariba fi waqtil fajri fa kullu dzalika bisababil jahli wa lam yaqul bidzalika ahadun min al-a'immatil mu'tabirin. Yang keempat permasalahannya begini, ada kebiasaan yang salah di tengah masyarakat dan banyak sekali terjadi ini, kata beliau ini, pengarang kitabnya, bahwa mereka ketika mendengar azan subuh mereka bergegas untuk minum, dengan landasan keyakinan boleh yang demikian itu selama orang yang azan itu azan. Artinya dia beranggapan masih boleh makan minum ketika azan sudah azan subuh, selama orang yang azan itu masih dalam azannya. Dia berkeyakinan baru masuk setarnya berpuasa itu kalau sudah selesai orang azan. La ilaha illallah, Allahu akbar kan mulainya. La ilaha illallah. Nah, di situ dia kira mulai setar azan, mulai setar puasa. Nah, itu sebenarnya salah seperti itu. Wa dzalika la yajuz, tidak boleh sebenarnya seperti itu. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka puasanya batal. Dan wajib dia mengqadha kalau puasanya puasa fardu. Karena orang yang azan itu tidak akan azan di saat azan kecuali setelah masuk subuh. Maka apabila dia minum di tengah-tengah orang azan dengan keyakinan seperti tadi, maka sesungguhnya dia sudah minum di waktu subuh artinya. Nah, itu semua disebabkan karena kejahilannya, kebodohannya. Dan tidak ada imam-imam besar itu mengatakan itu boleh juga. Nah, itu.
Permasalahan kelima. Ini sebentar lagi habis ini. Idza mata asy-syakhsu wa 'alaihi qada'u shaumi min Ramadan aw kafarah faqad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu ay yasuma anhu waliyuhu aw yukhrija an kulli yaumin muddan. Permasalahan yang kelima, apabila seseorang itu mati dan masih memiliki utang qada' Ramadan yang belum dibayar atau kafarah, punya utang kafarah, punya utang qada' tapi belum dibayar, mati duluan. Bagaimana? Boleh yang seperti itu walinya, keluarganya mengqadokkannya, boleh. Atau juga boleh dikeluarkan sedekah, dikeluarkan 1 mud, digantikan berapa hari dia meninggalkan puasanya itu. Nah itu. Yang keenam, yajuzu fi shaumin nafli ay yuftira walau biduni udrin wa la yajuzu al-iftar fi shaumil fardhi Ramadan aw qada'in aw nadhin aw ghairi dzalik. Boleh di dalam puasa sunnah orang membatalkan puasanya walaupun tanpa uzur, tapi makruh. Misalnya puasa Senin Kamis, sudah jam 12 siang ini dia berpuasa karena nggak kuat mungkin, atau bukan karena apa-apa, memang membatalkan sengaja, nggak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi makruh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan atau qada atau nazar itu kan wajib. Nah itu nggak boleh orang batalkan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan. Yang ke berapa ini? 7. Permasalahan yang ketujuh, yahrumul wisal wa huwa ayyasuma yaumaini mutataliyaini biduni ayyata'ata bainahuma mufattiran. Yang ketujuh, haram puasa wisol. Puasa wisol itu adalah puasa 2 hari berturut-turut tanpa dijeda dengan yang membatalkan puasa. 2 hari berturut-turut, artinya dari mulai subuh nih misalnya, setar puasa, maghrib nanti dia nggak berbuka, kemudian lagi pokoknya 2 hari dia puasa, itu haram seperti itu karena nanti sakit dia kan, nggak boleh dalam Islam menyakiti diri. Yang kedelapan, yajibu qada'u shaumil fardhi 'alal fawri in aftara bi ghairi udrin wa yajibu 'alat tarahi in aftara bi udrin kasafarin aw maradin aw nisyanin niyah. Permasalahan yang ke-8, wajib mengqadha puasa fardu dengan segera apabila dia dulu membatalkannya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Sengaja aja batalkan. Nah, seperti itu wajib ketika dia punya kesempatan langsung wajib dia qadha puasanya, nggak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau dia dengan alasan dulu membatalkan puasanya dengan sebab safar atau sebab sakit atau sebab lupa berniat, nah boleh dia untuk menunda. Boleh. Untuk mengqadhanya itu boleh menunda. Beda sama tadi yang nggak ada alasan, itu segera harus diqadha. Yang ke-9, permasalahan terakhir. Idza ra'a sha'iman ya'kulu fa in kana dhahiru halihi at-taqwa fa yusannu tanbihuhu wa in kana dhahiru halihi at-tahawun bi awamirillah fa yajibu tanbihuhu. Kalau kita melihat orang berpuasa itu makan, sedang makan di tengah puasanya dia makan. Di bulan puasa kita orang makan ini. Nah, kita lihat kalau memang orangnya ini ustadz atau orangnya zahirnya ini kelihatannya orangnya takwa, orang soleh misalnya, ustadz lah. Nah, yang seperti itu kita disunahkan untuk menegurnya. Tanya dulu baik-baik, Pak Ustadz kenapa ini nggak berpuasa? Nah, mungkin dia punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, apa mungkin. Nah, nanti dia menjelaskan. Sunnah kita untuk mendengar supaya tidak salah paham. Tapi kalau misalnya orangnya itu ya biasa saja keadaannya, orang yang suka melalaikan perintah Allah, yang seperti itu kita lihat dia makan, wajib kita tegur. Wajib kita tegur, oh enggak boleh ini. Nah, seperti itu. Habis ya. Babul i'tikaf. Nanti kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala habis sudah berpuasanya.